Shalom saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan seminar dari Romo Eko Wahyu. Mencari dan sadar akan Tuhan. Selamat mendengarkan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Bagaimana kita orang yang sadar dengan Tuhan atau tidak? Lihat di sini. Ini diri saya. Ini hobi saya, ini pekerjaan saya, ini keluarga saya, ini teman-teman saya. Semua aktivitas saya. Ada orang-orang tertentu yang sibuk dengan aktivitasnya dan Tuhan ada di mana? Tuhan ada di luar diri dia. Next. Kok nggak jalan? Tuhan di luar, tidak diperhitungkan. Tidak masuk ke dalam pemikiran. Atau bisa juga next. Nggak jalan ya di sini, next. Tuhan pun next adalah menjadi kegiatan. Jadi di samping saya punya pekerjaan, punya hobi, punya teman-teman, saya juga punya ibadat, sebuah kewajiban. Ingat, ibadat, kewajiban bukan menjadi kegiatan. Harusnya harusnya Allah itu ada di pusat hidup kita. Nah, kalau Yesus mengatakan akulah pokok anggur dan kamu rantingnya, Yesus itu ingin punya intimacy dengan kita, kehangatan dengan kita. Maka gereja mengapa sih jam 6, jam 12, jam 6 ada Angelus? Itu mengingatkan manusia untuk balik lagi pada Tuhan. Balik lagi pada Tuhan. Lu udah sibuk, lu udah banyak masalah, lu udah banyak capek, lu balik sama Tuhan. Jadi Angelus itu adalah saat Back to your home. Back to your home. Enjoy the relationship with God. Maka Santo, Beato Acutis, depannya apa sih? Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis adalah orang yang selalu masuk ke dalam rumah Tuhan. Ini panggilan dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu lihat di sini bahwa doa Allah harus menjadi pusat kehidupan. Jadi kalau kita mau merasakan, mengerti kehidupan bersama Tuhan, kita hanya bisa menjadikan Allah pusat hidup kita. Kita punya relasi intim dengan Tuhan. Nikmati. Mungkin Anda bingung, Romo, doa itu capek, saya sudah ngomong terus. Terus apalagi ya Romo? Halo, doa itu kan intimacy. Bukan hanya Anda yang ngomong, biarkan Tuhan juga ngomong. Jangan Tuhan mau ngomong, Anda pergi. Biarkan Tuhan ngomong. Bagaimana cara Tuhan ngomong pada kita? Ya. Ya, betul. Baca firman. Di situ tempatnya Tuhan bicara pada kita. Di situ tempatnya Tuhan tempatnya Tuhan menunjukkan jalan pada kita. Di situ tempat Tuhan mau mengatakan apa kepada kita. Baca firman. Jadi bagaimana Allah itu ingin Ingin berkuasa di dalam engkau. Pak, Bu, saya di dalam pelayanan seringkali banyak melihat hal-hal yang tidak saya duga. Tiba-tiba semuanya berjalan begitu indah. Kemarin perjalanan saya ke Sabah itu harus ke Kuala Lumpur dulu. Dari Kuala Lumpur baru ke kota Sabah. Di Kuala Lumpur itu saya punya waktu 2,5 jam.
Anda tahu Kuala Lumpur, bandaranya besar sekali. Dan jalan dari internasional ke nasional, ke bandara lokal, itu jauh. Di Jakarta, di-delay 1,5 jam. Air Asia. Lalu sampai di Kuala Lumpur, saya nggak di-delay. Saya cepet jalan. Untuk cari tempat saya, gate saya, masuk ke bandara yang akan bawa saya 2,5 jam lagi ke Sabah. Itu jalan secepat-cepatnya. Sampai saya datang, semuanya sudah masuk ke dalam. Sampai mau ditutup, Bapak sini? Iya. Oh syukur, pas. Saya duduklah. 3 hari kemudian saya harus pindah ke kota lain dari Sandakan ke Tawau. Di tiket saya tertulis saya pesawatnya berangkat Malaysian Airways jam 10.10. Jam 8 saya masih tenang di pastoran. Lalu jam 9 rencananya mau perpisahan dengan panitia makan. Bandara tidak terlalu jauh. Jam 9 saya ditelepon oleh petugas dari bandara yang kebetulan Katolik. Pastor berangkat. Loh jam 10.30, jam 10.20. Enggak, 9.20. Hah? Bukan beda waktu. Ya Allah, orang gue yang punya masalah, ibu yang tenang-tenang. Oh beda waktu, gue udah 3 hari tinggal di situ. Dan ini kan dengan orang Malaysia semua, ya ampun beda waktu. Itu kan di situ tertulisnya MAS-nya jam 10.20. Ini Basur jam 9. Hah? Saya jam 9 masih di pasuran. Kita langsung cepet lari dan gate sudah ditutup. Untung bapak ini petugas bandara. Langsung pasur kopernya saya bawa semuanya. Saya masuk itu pesawatnya di delay 10 menit. Dan 10 menit itu adalah jam saya bisa masuk ke dalam pesawat itu. Saya berkata, my God, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lalu waktu saya naik pesawat, saya selalu di pinggir. Di samping saya, ibu-ibu berjilbab. Cantik. Saya melirik, haleluya. Wanginya harum. Aduh, rezeki anak soleh. Si ibu itu langsung keluarkan tasbih. Dia diem. Saya nggak mau kalah, rosario ku keluarkan. Di perjalanan ibu itu, tiba-tiba saudara-saudara turbulensi. Buang ibu itu, Allahu Akbar. Saya bilang, Yesus Kristus. Dia teriak lagi, Allahu Akbar, Yesus Kristus. Sampai karena teriakan kita, kapal itu pun tenang saudara-saudara. Dan si ibu itu tersenyum kepada saya dan berkata, kita berdoa ya Pak. Iya. Takut mati. Jadi saya selalu melihat Tuhan, Engkau menyertai aku. Engkau menyertai aku. Engkau ada dengan aku gitu ya. Saya belajarlah, Bapak Ibu belajarlah menemukan Tuhan. Bukan dalam segala perkara, tetapi dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menemukan Tuhan? Notice, perhatikan. Jadi kalau orang yang selalu terburu-buru, segala-galanya ras, segala-galanya ingin cepat, segala-galanya mau sampai, segala-galanya jengkel, you cannot find God. Kau tidak bisa menemukan Tuhan. Tapi pada saat Anda menikmati, duduk, tenang, nyaman, you can feel God. You can feel God. Maka di sesi kedua, next term selanjutnya, slide selanjutnya. Bertumbuh dengan Kristus tidak ada yang otomatis. Bisa slide berikutnya.
Sesi kedua, saya akan mengajak Anda, Bapak Ibu, untuk merenungkan how to become a faithful person and fearful person. Orang yang beriman dan orang yang penuh kekhawatiran. Ingat, khawatir, takut, normal atau tidak? Ada ketidakserasian di sini. Kalau orang khawatir, takut, gelisah, normal atau tidak? Normal. Yang tidak normal itu adalah kekhawatirannya berlebihan. Sama, orang sedih, normal. Yang tidak normal adalah sedihnya berkepanjangan. Ada orang yang sudah ditinggalkan mati oleh pasangannya, masih sedih sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apakah itu tanda orang mencintai? Bukan, itu tanda orang tidak beriman. Bukan ini tanda, saya sayang banget dengan pasangan saya. Ya enggak gitu caranya. Ya bukan seperti itu caranya. Saya sedih terus. Alah, selama hidup banyak dianiaya. Jadi bukan tandanya bahwa saya tidak mau lepas dari kedukaan. Itu tanda cinta saya. Salah. Tanda cinta kita hanya ada apa? Mengirim doa. Itu tanda cinta bagi orang yang sudah mati. Bukan berdukanya berkepanjangan. Tidak seperti itu. Gitu. Bukan yang ini mas. Yang slide berikutnya. Kita tunggu sampai besok. Yang saya ingin bawakan, hantarkan sebagai permenungan adalah kisah tentang apa? Tentang Musa sampai di tanah terjanji. Ini bagus kisahnya. Ada di dalam kitab Bilangan. Karena apa? Musa itu sampai di tanah terjanji dan Musa boleh masuk ke dalamnya? Tidak. Siapa yang memimpin ke dalamnya? Apakah keturunan Musa? Bukan. Yosua. Kenapa Yosua sampai ditunjuk? Syukur saya baca duluan. Dalam kitab Bilangan, saya masih punya 3 menit. Saya bisa selesaikan baca ini. Supaya nanti sesi berikutnya saya jelaskan. Oke? Ya. Tuhan berfirman kepada Musa. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan. Jadi tanah ini diintai. Yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin di antara mereka. Jadi ada berapa orang yang diutus? Bagus, Anda bagus. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang adalah kepala di antara orang Israel. Ini nama-nama mereka. Next, suku Ruben, Syamua bin Syakur. Next, dari suku Simeon, Safat bin Hori. Suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Ini salah satu tokoh yang hebat juga. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Ini yang nanti disebut sebagai Yosua itu. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yaitu suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asher, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nahmi bin Wofsi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun, Yosua. Next. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada 12 orang itu, pergi ke tanah Negeb, naik ke pegunungan. Amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu
hasil anggur. Next, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb. Naiklah ke pegunungan dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Bapak Ibu, ingat setelah 40 tahun Musa memimpin, Musa menyuruh 12 orang mengintai tanah yang dijanjikan Tuhan.